Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan baru terhadap fuzzy and soft set dan penerapannya untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi terhadap pelecehan cyber di platform media sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Kak Ramadhani dengan BP 2210431022 dan rekan saya. Saya Yeni Wulandari dengan BP 2210431016. Saya Miftahul Fajrin dengan BP 2210431019. Oke, mungkin langsung aja masuk ke materi kami, yaitu yang pertama ada gambaran umum. Oke, di gambaran umum tentang artikel kami ini mengusulkan suatu pendekatan baru untuk fuzzy and soft set guna menangani kasus-kasus yang derajat keanggotaan dan grade atau peringkatnya tidak saling terkait. Dalam model ini, standar fuzzy and soft set, derajat keanggotaan dan grade atau peringkat diasumsikan berbanding lurus. Namun, asumsi ini mungkin tidak berlaku di dunia nyata sehingga dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih fleksibel. Pendekatan yang diusulkan mencakup dua algoritma untuk masalah pengambilan keputusan yang melibatkan fuzzy and soft set. Mungkin bisa lanjut ke definisi. Di sini ada tiga definisi, yaitu yang pertama, definisi 2.3. Misalkan K sama dengan FAN, suatu N subset atas U, dan Fx adalah himpunan semua fuzzy set atas himpunan X. Asumsikan bahwa mu adalah fungsi dari E ke U, E elemen A, F, Fe. Dalam kasus ini, mu, K disebut fuzzy N subset. Yang kedua, definisi 3.1, misalkan 0 kecil sama R1 kecil sama R2 kecil n, fuzzy and soft set yang menghubungkan antara fuzzy and soft set FAN dan interval R1 dan R2 didefinisikan sebagai di layar ini. Terus yang ketiga, definisi 3.2, bobot fuzzy and soft set dinotasikan dengan FANW, di mana W pemetaan A ke 0,1 dan WE1 menyatakan derajat kepentingan yang diberikan pada atribut E1. Mungkin pembahasan yang kedua yaitu pengaplikasian algoritma satu yang akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah disilakan. Untuk kasusnya, yaitu pada administrasi sekolah menengah harus memilih 3 siswa untuk menerima beasiswa. Misalkan A, eh, himpunan E1, E2, E3, E4 adalah himpunan parameter, yaitu prestasi akademik, kreativitas, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasi. Setelah mengumpulkan nominasi dari para guru, akan dipilih 5 siswa yang menerima beberapa nominasi dan menonjol sehingga kandidat luar biasa untuk program tersebut. Sebagai kandidat luar biasa untuk program tersebut. Asumsikan bahwa U, yaitu himpunan U1, U2, U3, U4, dan U5 adalah kumpulan para kandidat dan frekuensi tiap atribut dimulai dari 0 sampai 4, yaitu 0 menunjukkan tidak pernah, 1 menunjukkan jarang, 2 menunjukkan kadang-kadang, 3 menunjukkan sering, dan 4 menunjukkan konsisten. Berikut penyelesaiannya. Lang Rin, zoomnya mau habis, lanjut aja. Iya, lanjut aja dulu, Nak. Kayaknya sampaimu bisa nggak sih? Pas ini aja nanti, Nak. Oke. Penyelesaiannya langkah pertama, eh, input fuzzy 5 softset berbobot dengan N-nya bernilai 5, yang seperti yang terlihat pada tabel. Yang kedua, kita pilih interval R1, R2. Berdasarkan definisi sebelumnya, diketahui bahwa R1 dan R2 berada pada rentang tersebut, sehingga untuk kasus ini, interval yang dipilih berada dalam
rentang tersebut dengan n bernilai 5. Sehingga kita pilih interval R1, R2 yaitu 3,4. Langkah ketiga, kita tentukan fuzzy softset yang menghubungkan fuzzy 5 softset berbobot dan 3,4. Jika grade dari setiap objek untuk masing-masing parameter berada dalam interval 3,4, maka derajat keanggotaan fuzzy softsetnya adalah derajat keanggotaan pada fuzzy 5 softset berbobot. Sebaliknya, jika peringkatnya itu berada di luar interval, maka derajat keanggotaan fuzzy softsetnya adalah 0. Seperti yang terlihat pada tabel. Lanjut langkah keempat, kita membuat tabel fuzzy softset berbobot yang menghubungkan fuzzy 5 softset berbobot dengan 3,4 dengan entry sebagai berikut, di mana mu itu menyatakan derajat keanggotaan dari UI untuk atribut EJ. Seperti yang tertera pada tabel. Lanjut ke langkah kelima, kita membuat tabel perbandingan CIJ dengan CIJ sigma dari WIK dikurang WJK, di mana N adalah banyak objek dan M adalah banyak parameter. Dalam kasus ini diketahui bahwa objeknya yaitu N adalah 5 dan parameternya M adalah 4. Sehingga entry dari tabel perbandingannya menjadi CIJ 5 kali 5. Perhatikan bahwa penyelesaiannya seperti yang tertera pada layar, di mana C11, C12, C13, dan sampai C55. Lanjut, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Lanjut, kita hitung jumlah baris RI dan diperoleh R1 0,431, R2 minus 1,184, R3 0,476, R4 0,701, dan R5 minus 0,424. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa R1 besar dari R3, besar dari R1, besar dari R5, besar dari R2. Hal ini setara dengan U4 besar dari U3, besar dari U1, besar dari U5, besar dari U2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 siswa yang terpilih untuk menerima beasiswa itu 4, U3, dan U1. Lanjut, algoritma 2 yang akan dijelaskan oleh Yeni. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada algoritma 2. Jadi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita input nilai fuzzy and softset berbobot. Yang kedua, kita tentukan tindakan yang sesuai dengan algoritma yang akan kita pilih, yaitu interval tutup R1, R2, sesuaikan dengan ambang batas yang T. Untuk setiap interval R1, R2, kecuali untuk yang terakhir. Yang ketiga, kita akan urutkan sanksi yang sesuai untuk masing-masing interval dalam urutan berdasarkan tingkat keparahannya. Keempat, kita tentukan fuzzy softset yang menghubungkan fuzzy and softset berbobot dan interval tutup R1, R2 yang telah kita pilih pada langkah 3. Yang kelima, kita buat tabel fuzzy softset berbobotnya dengan mengalihkannya dengan masing-masing bobot untuk setiap parameter. Kemudian kita akan menyajikannya dalam tabel perbandingan di langkah 6. Next. 7, kita akan hitung jumlah baris dari langkah 6. Dan selanjutnya kita akan 8, kita akan membandingkan untuk masing-masing nilai jumlah baris yang telah diperoleh dengan ambang batas yang telah kita pilih, di mana jika seandainya nilai jumlah baris itu RK besar sama dari T di sini adalah ambang batas, maka objek tersebut akan dihilangkan atau dihapuskan dari tabel. Kemudian untuk langkah ke-9 kita ulangi langkah 4 sampai dengan 8 untuk interval R1, R2 yang lain. Dan yang ke-10 kita terapkan sanksi terakhir untuk semua elemen yang tersisa. Lanjut pada pengaplikasiannya, misalkan A adalah himpunan dari E1, E2, E3, dan E4 merupakan himpunan parameter, di mana E1 adalah ancaman, E2 adalah hinaan yang ditujukan kepada seseorang, E3 adalah komentar yang mengejek atau meremehkan, dan E4 adalah ujaran kebencian. Asumsikan bobot untuk setiap parameter yaitu W1 sampai dengan W4 seperti yang ada pada layar.
Kemudian kita misalkan U adalah himpunan U1 sampai U5, itu adalah kumpulan pengguna yang menunjukkan perilaku negatif pada platform media sosial. Next. Selanjutnya, keanggotaan atau komentar atau postingan yang diberikan oleh setiap pengguna dapat dievaluasi dengan beberapa faktor. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah konteks, yang kedua adalah hubungan antar pengguna, sampai dengan yang kelima itu adalah dampak pada masyarakat. Di sini didefinisikan 5 grade, yaitu dari 0 sampai 4. Untuk keterangannya yaitu 0 tidak pernah, 1 jarang, 2 kadang-kadang, 3 sering, dan yang keempat itu menunjukkan secara konsisten. Next. Di sini terdapat beberapa sanksi, itu dimulai dari sanksi terendah. Yang pertama itu adalah peringatan pengguna. Yang kedua, hapus komentar atau postingan yang menyinggung. Yang ketiga adalah penangguhan akun sementara. Yang keempat, pembatasan akun. Yang kelima, penangguhan permanen. Dan yang terakhir itu adalah pemblokiran alamat IP. Baiklah, kita lanjut kepada langkah penyelesaiannya, yaitu sesuai pada langkah yang telah tertera tadi. Yang pertama, kita akan menyajikan fuzzy 5 subset berbobot seperti yang ada pada tabel 1. Yang kedua, kita akan menentukan memilih interval tutup R1, R2 dengan syarat seperti yang ada pada layar, di mana nilai R1, R2 itu berada pada besar sama dari 0 dan kurang dari 5. Kemudian kita pilih beberapa tindakan, di sini ada 3. Yang pertama yaitu adalah kita pilih intervalnya interval tutup 4, 4 dengan ambang batas T sama dengan 2, yaitu kemudian untuk sanksi yang diberikan, tangguhkan akun pengguna secara permanen. Kemudian interval yang kedua itu adalah interval tutup 3, 4 dengan ambang batas T sama dengan 0,5. Untuk sanksinya itu adalah tangguhkan sementara akun pengguna. Dan yang terakhir sanksinya itu adalah peringatan untuk semua pengguna yang tersisa. Kita lanjut kepada langkah 3. Kita mulai iterasi untuk interval yang pertama, itu interval tutup 4,4. Kita akan tentukan fuzzy subset yang menghubungkan antara fuzzy 5 subset yang ada di tabel 1 dengan interval tutup 4,4. Jika nilai dari grade-nya itu berada pada interval tutup 4,4, maka nilai keanggotaan yang digunakan itu adalah nilai keanggotaan dari fuzzy 5 subset. Sedangkan jika berada di luar interval, maka nilai keanggotaannya itu adalah 0. Hasilnya itu ada pada tabel 2, seperti pada layar. Selanjutnya itu adalah masuk ke langkah 5.1. Kita akan membuat tabel fuzzy subset berbobot, yaitu pada tabel yang ada pada tabel 2 tadi. Kita kalikan untuk masing-masing parameter E1 untuk masing-masing objek U1 sampai U5 itu dengan bobotnya, yaitu W1 sampai dengan W4, diperoleh tabel 3. Kemudian yang langkah ke-6 pada bagian 1 ini, kita akan menghitung tabel perbandingan dari fuzzy subset yang ada dengan entry-nya itu adalah CIJ yang berukuran N kali N. Dengan CIJ itu adalah sigma K 1 sampai dengan M dari WIK dikurang WIJ, di mana N adalah jumlah banyak objek dan M adalah banyak parameter. Sesuai pada kasus ini, objeknya itu adalah 5, U1 sampai dengan U5, dan banyak parameternya adalah 4, yaitu adalah E1 sampai dengan E4. Next. Dikarenakan ukuran dari tabel perbandingnya itu 5 kali 5, maka kita akan menentukan nilai dari masing-masing entry-nya, yaitu C11 sampai dengan C55, sehingga diperoleh itu adalah tabel 4, tabel perbandingan fuzzy subset yang hubungkan fuzzy 5 subset berbobot pada tabel 1
dan interval tutup 4,4. Langkah ketujuh, kita akan menghitung jumlah barisnya pada masing-masing baris di tabel sebelumnya pada langkah 6. Diperoleh R1 2,066, R2 1,216, R3 sama dengan R4, sama dengan R5, yaitu min 1,094. Pada langkah 8, kita akan periksa untuk masing-masing U1 sampai dengan U5, apakah nilai barisnya itu besar sama dengan ambang batas yang ada pada interval tutup 4,4, yaitu ambang batasnya tadi 2. Pada langkah 8 ini setelah kita hitung, yaitu diperoleh pada U1, di mana ambang batasnya yaitu 2, sedangkan R1-nya itu adalah 2,066. Sehingga ia memenuhi kriteria yang ada pada langkah 8, sehingga kita harus menghapuskan U1 dari tabel. Selanjutnya pada langkah 9, kita akan ulangi langkah 8 sampai dengan 4 untuk interval tutup 3,4. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama, yaitu dengan menentukan fazi subset yang menghubungkan fazi 5 subset berbobot pada langkah 1 dengan interval tutup 3,4. Jika nilai grade-nya berada pada interval 3,4, maka nilai keanggotaan yang digunakan itu adalah nilai keanggotaan pada fazi 5 subset pada tabel 1, sedangkan jika berada di luar interval tersebut, derajat keanggotaannya itu adalah 0. Hasil diperoleh pada tabel 5. Selanjutnya pada langkah 5.2, kita menghitung fazi subset berbobot yang menghubungkan antara fazi 5 subset tadi dengan interval tutup 3,4. Kita juga mengalihkan masing-masing parameternya dengan bobot yang telah ada, yaitu W1 sampai dengan W4, sehingga diperoleh itu adalah tabel 6. Kemudian pada langkah 6 bagian 2, kita akan menghitung tabel perbandingan yang menghubungkan fazi 5 subset dengan interval tutup 3,4. Dengan entry-nya itu adalah CIJ yang berukuran N kali N. Karena dalam kasus ini kita telah membuang U1 dari tabel, sehingga untuk perhitungannya kita hanya menggunakan 4 objek, yaitu U2, U3, U4, dan U5, sehingga banyak objek di sini adalah N sama dengan 4, dan banyak parameternya itu tetap sama, yaitu sama dengan 4. Next. Sehingga untuk entry pada tabel perbandingannya itu adalah 4 kali 4. Dengan langkah perhitungan yang ada pada layar, kita peroleh tabel 7. Kemudian pada langkah 7 bagian 2, kita akan menghitung jumlah baris dari masing-masing U1, U2, U3, dan U5, U3, U2, U4, dan U5, sehingga diperoleh itu R2-nya sama dengan 0,872, R3-nya min 0,948, R3 min 0,78, dan R5 0,852. Kemudian kita akan bandingkan semua nilai R2 sampai dengan R5 dengan ambang batas yang telah kita pilih untuk interval tutup 3,4, yaitu ambang batasnya 0,5. Di sini karena diperoleh pada U2 dan U5 itu, nilai ambang batasnya lebih besar dari nilai nilai R-nya atau jumlah barisnya itu lebih besar dari nilai ambang batas, yaitu 0,5, sehingga ia harus kita hapuskan dari tabel. Dengan demikian, karena U1, U2, dan U5 telah kita hapuskan pada perhitungan, tersisa U3 dan U4. Sehingga elemen atau objek yang tersisa yang memperoleh sanksi peringatan bagi penggunanya yaitu hanya U3 dan U4. Oke, baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari artikel ini memperkenalkan dua algoritma baru yang dirancang untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan yang melibatkan fuzzy and soft set.
di mana derajat keanggotaan dan grade atau peringkat tidak berbanding lurus. Algoritma satu memungkinkan pertimbangan serentak dari derajat keanggotaan dan grade atau peringkat saat mengevaluasi masalah tersebut. Sementara algoritma 2 memfasilitasi pemilihan berbagai elemen dari alam semesta berdasarkan interval nilai yang bervariasi dan menyediakan solusi yang layak untuk masalah yang memerlukan sanksi berbeda pada setiap keputusan. Algoritma yang diusulkan juga merupakan alat yang serbaguna dan ampuh untuk menganalisis interaksi kompleks di berbagai bidang. Algoritma ini berpotensi diterapkan pada komunitas atau platform daring tempat pengguna dapat berinteraksi satu sama lain, seperti forum, ruang obrolan, aplikasi pengiriman pesan, dan platform permainan daring. Algoritma ini juga dapat berguna bagi perusahaan atau organisasi yang menyediakan dukungan pelanggan atau mengelola perilaku karyawan, serta bagi lembaga penegak hukum untuk memantau dan menangani pelecehan cyber dan ujaran kebencian. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama berkaitan dengan metodologi yang digunakan untuk menentukan bobot parameter. Dalam penelitian ini digunakan analitik hierarki proses atau AHP yang termasuk dalam kategori metode subjektif. Sementara AHP menawarkan wawasan berharga dengan mempertimbangkan preferensi para pengambil keputusan dan memperkenalkan subjektivitas ke dalam proses validasi. Oleh karena itu, sebagai pekerjaan di masa mendatang, dapat diperoleh manfaat dari metode objektif yang dirancang untuk mengurangi ketidakstabilan buatan manusia dan mengandalkan model matematika tanpa memperhitungkan preferensi para pengambil keputusan. Selain itu, algoritma ini dapat diperluas ke aplikasi praktis lain yang melibatkan fuzzy and softset dan dapat terus menyelidiki keefektifannya dalam skenario dunia nyata. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan rekan-rekan. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready for the highs and lows?